Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berhadir pada kesempatan ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Irfansyah dan sebagai pembimbing 2 dan Ibu Rahmi dan Bu Tanti sebagai penguji 1 dan penguji 2. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tim pembahas dan para audiens serta Bu Eni yang telah mengatur jalannya acara seminar proposal pada hari ini. Terima kasih. Dan kita pada hari ini akan melaksanakan ujian seminar proposal atas nama Mita Amalia Suyono dengan judul proposal skripsinya adalah analisis peramalan kasus COVID-19 berdasarkan metode ARIMA di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ya, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan 3 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi presentasi, yang kedua sesi tanya jawab dari audiens dan pembahas, serta sesi yang ketiga adalah tanya jawab dari para penguji dan pembimbing. Kepada Saudari Mita, kami persilakan Anda untuk berdoa terlebih dahulu dan silakan mempresentasikan proposal Anda hanya dalam waktu 10 menit. Ya, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta pembahas, dan teman-teman yang telah hadir pada seminar proposal pagi hari ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Peramalan Kasus COVID-19 berdasarkan metode ARIMA di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan menarik perhatian dunia, di mana ancaman tersebut ialah pandemi virus yang berasal dari daerah Wuhan, Hubei, Cina. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 27 orang dengan pneumonia tidak diketahui penyebabnya dilaporkan ke WHO. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan dengan nama COVID-19. Penyebaran yang begitu cepat dengan jumlah kasus yang tinggi pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Dan kemudian pada tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat sebanyak 634.835 kasus dengan angka kematian sebanyak 33.106 dengan case fatality rate yaitu di angka 8-10%, yang artinya 8 dari 10 orang dari 100 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tidak terhindar dari penyebaran kasus COVID-19. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 sebanyak 2 kasus, di mana 2 kasus ini diketahui berasal dari 2 orang Indonesia yang baru saja berkontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Tepat pada tanggal 10 April 2020, kasus COVID-19 telah tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hingga awal tahun 2021, angka kasus telah mencapai di angka 1 juta, tepatnya di 1.012.350 dengan total kematian 28.468, di mana angka positif rate yaitu berada di angka 20,4% dengan case fatality rate yaitu 3%. Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia sejak awal kemunculannya tahun 2020 hingga tahun 2021, angka kasus COVID-19 telah mencapai di angka 27.892 dengan kematian mencapai 763 jiwa. Wilayah Kabupaten Berau yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga tidak terhindar dari penyebaran kasus COVID-19. Sejak kasus pertamanya pada tanggal 10 April 2020 hingga awal tahun 2021, kasus telah mencapai di angka 3.054 dengan total kematian sebanyak 51. Dan hal ini menunjukkan positif rate berada di angka 9,7% dan case fatality rate yaitu 1,7%. Dari grafik yang ada terlihat bahwa terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi pada Kabupaten Berau. Peningkatan kasus dan meluasnya penyebaran COVID-19 menimbulkan dampak baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat. Salah satu perencanaan strategis untuk mengantisipasi kasus terus meningkat di masa yang akan datang dapat dengan menggunakan teknik peramalan atau forecasting, di mana metode peramalan yang digunakan yaitu peramalan time series dengan menggunakan metode ARIMA. Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada
proposal ini, yaitu bagaimanakah hasil peramalan jumlah kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Berau dengan menggunakan metode ARIMA untuk 30 hari mendatang. Dengan tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran hasil peramalan jumlah kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Berau dengan metode ARIMA selama 30 hari mendatang, dengan tujuan khusus yang pertama yaitu untuk mengetahui model peramalan terbaik jumlah kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Berau dengan menggunakan metode ARIMA. Yang kedua, untuk mengetahui pola dari data yang disajikan berdasarkan urutan waktu kejadian COVID-19 di wilayah Kabupaten Berau. Adapun penelitian terdahulu pada proposal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Miasari pada tahun 2020, yaitu melakukan peramalan jumlah kasus COVID-19 di daerah Jawa Tengah dengan menggunakan data sekunder dari tanggal 7 Agustus hingga 13 Desember 2020, di mana metode penelitian yang digunakan yaitu metode ARIMA dengan bantuan software R, di mana hasil dari penelitiannya yaitu bahwa model ARIMA yang cocok untuk digunakan ialah ARIMA 1,1,1. Kemudian penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Setia Laksana pada tahun 2020, meramalkan jumlah COVID-19 dengan menggunakan data sekunder dari tanggal 27 Mei dan sampai 5 Juni 2020 untuk kasus positif yang ada di Indonesia, di mana metode yang digunakan yaitu metode JST dengan model MLP, di mana total positif COVID-19 yaitu masih menunjukkan peningkatan dan model yang digunakan ialah dengan MAP atau nilai errornya berada di bawah 1%. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widi dan Dwi pada tahun 2019, yaitu penelitian yang melakukan peramalan kasus hipertensi di daerah Malang dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2013 hingga 2016, di mana metode penelitian yang dilakukan ialah metode Holt-Winters Exponential Smoothing dan ARIMA dengan hasil peramalan cenderung menurun di tahun 2018, dan metode ARIMA memiliki kesalahan lebih kecil atau hasilnya yaitu metode ARIMA memiliki hasil yang lebih akurat. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini terdapat perbedaan yaitu pada jumlah data yang akan digunakan, metode serta aplikasi peramalan yang akan digunakan. Adapun tinjauan pustaka pada proposal ini yaitu COVID-19. ARIMA COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia, di mana virus ini menyerang sistem pernapasan dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. ARIMA sendiri adalah salah satu metode peramalan time series, di mana metode ARIMA adalah suatu pendekatan membentuk suatu model yang sangat kuat untuk dilakukan analisis deret berkala dengan tahap identifikasi, penafsiran atau estimasi parameter, kemudian pemeriksaan diagnostik dan peramalan. Yang ketiga yaitu mini program komputer atau software yang akan digunakan dalam melakukan peramalan, mengkombinasikan penggunaan seperti Microsoft Excel dengan kemampuan melakukan analisis statistik yang kompleks, dengan salah satu keunggulannya yaitu dapat memberikan taksiran ramalan yang mendekati nilai yang sebenarnya. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian deskriptif analitis yang bersifat ex post facto dengan menggunakan data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Untuk waktu dan lokasi penelitian yaitu waktu penelitian dilakukan pada April sampai Mei 2021 dengan lokasinya yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, dengan populasi dan sampelnya yaitu jumlah kasus kejadian COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan sampel yang akan digunakan atau data yang akan digunakan dalam peramalannya yaitu kasus COVID-19 dari bulan November 2020 hingga bulan Maret 2021. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini ialah jumlah kasus COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau periode November 2020 sampai Maret 2021 selanjutnya akan dilakukan peramalan dengan metode ARIMA, di mana akan didapatkan hasil peramalan jumlah kasus COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di 30 hari mendatang. Adapun hipotesis pada penelitian ini ialah bahwa peramalan dengan metode ARIMA dapat menghasilkan peramalan kasus harian di 30 hari mendatang di wilayah Kabupaten Berau dengan variabel penelitiannya yaitu menggunakan variabel terikat yang terdiri dari jumlah kasus harian COVID-19 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Dengan definisi operasional variabel yaitu jumlah kasus harian COVID-19 dari bulan November 2020 hingga Maret 2021 dengan definisi operasionalnya yaitu kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan alat atau cara ukurnya yaitu data sekunder dengan skala ukurannya yaitu rasio. Kemudian, adapun teknik analisis datanya, data yang telah didapatkan kemudian akan langsung diinput software yang selanjutnya dilakukan peramalan dengan metode ARIMA dengan prosedur yang pertama
membuat plot data, yang kedua transformasi box shock, yang ketiga menguji kestasionaran data dengan grafik ACF atau autocorrelation function, yang keempat pembentukan model sementara, yang kelima pemeriksaan diagnostik, dan yang keenam ialah pemilihan model terbaik, di mana selanjutnya dari pemilihan model terbaik itu akan dilakukan peramalan. Sekian presentasi proposal skripsi saya serahkan kepada dosen pembimbing. Oke, terima kasih atas penyajiannya. Kita akan masuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dari audiens dan pembahas. Kepada audiens, apakah ada tanggapan mengenai proposal Saudari Mita? Persilakan. Saya izin bertanya. Oke, silakan Christine. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat buat Mita untuk seminar proposalnya pada hari ini. Di sini saya ingin bertanya terkait peramalan tadi. Ini data yang masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Lalu bagaimana jika pasien yang terkonfirmasi positif yang tidak terdaftar atau tidak terdata di Dinas Kabupaten Berau? Apakah itu termasuk salah satu hitungannya atau seperti apa jika tidak terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau? Oke, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih atas Christine ke pertanyaannya. Jadi untuk kasus positif sendiri yang saya gunakan untuk dalam data yang akan digunakan dalam peramalan adalah data yang memang hanya tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Jadi berdasarkan dari pengalaman kemarin itu untuk kasus yang positif itu dari dinas sendiri itu sudah melakukan tracing seperti itu. Jadi ada catatan langsung yang dibuat oleh mereka berapa jumlah kasus positif seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang positif tapi tidak tercatat, berarti bisa saja yang positif tersebut tidak melaporkan ke Dinas Kesehatan. Jadi data tersebut tidak digunakan seperti itu. Jadi yang saya gunakan adalah benar-benar catatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Baik, izin menanggapi. Berarti ini kan proses peramalan selama 30 hari mendatang ya. Berarti yang benar-benar datanya itu yang termasuk cuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Jika dia pun terkonfirmasi positif tapi tidak terdata, berarti itu nggak masuk peramalannya. Apakah seperti itu? Jadi untuk data yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ini adalah data yang akan digunakan sebagai landasan atau dasar untuk melakukan peramalan di 30 hari mendatang. Di mana hasil di 30 hari mendatang ini juga adalah data yang sebelumnya seperti itu. Jadi misalnya ada yang positif namun tidak tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, bisa saja juga itu akan masuk di hasil peramalannya. Namun untuk data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan peramalannya tidak masuk seperti itu. Karena kan data hasilnya tidak pasti seperti itu, bukan yang benar-benar pasti jumlahnya sekian. Entah nanti hasilnya bisa jadi lebih atau bahkan kurang dari yang telah dilakukan pada peramalannya itu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, kita beri kesempatan kepada tim pembahas. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terutama selamat kepada Saudari Mita karena telah melakukan seminar proposal. Yang ingin saya tanyakan adalah disebutkan bahwa data yang diambil adalah data bulan November sampai Maret. Sedangkan di Kabupaten Berau sendiri gitu kan sudah dijelaskan juga di PPT-nya bahwa masuknya COVID-19 itu pada bulan April. Apakah memang peramalan dengan metode ARIMA ini dia menggunakan bulan yang memang tidak semuanya gitu, maksudnya hanya misalnya 3 bulan terakhir untuk melakukan peramalan seperti itu. Lalu juga pemilihan metode ARIMA. Mungkin bisa dijelaskan untuk urgensinya untuk menggunakan metode ARIMA gitu. Karena di penelitian sebelumnya tadi kan juga ada metode seperti JST dengan model NLP. Ya, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih kepada Rinda atas pertanyaan yang telah diberikan. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 untuk di Berau sendiri adalah terjadi pada tanggal 10 April 2020. Namun kenapa kemudian saya menggunakan datanya itu dari bulan November? Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan, untuk data positif dari bulan April hingga Oktober adalah datanya tidak ada yang setiap hari seperti itu. Jadi terjadi kekosongan data seperti itu. Jadi bisa dibilang dari bulan April itu hanya dari
tanggal 10 April, kemudian tidak terjadi di tanggal 11-12-nya, tidak ada pencatatan terkait kasus positif yang terjadi setiap harinya. Sehingga saya menggunakan bulan November hingga bulan Maret, karena dari bulan November itu yang saya dapatkan ialah kasusnya sudah tercatat setiap hari seperti itu, dengan harapan bahwa dengan jumlah yang ada atau dengan terpenuhinya jumlah data yang diinginkan bisa makin bisa hasil yang dari peramalan itu bisa lebih akurat. Kemudian untuk peramalan ARIMA sendiri bisa memang untuk 3 bulan terakhir atau dengan catatan ialah jumlah data yang digunakan adalah dengan minimal 60 data. Berdasarkan literatur yang saya dapatkan bahwa untuk ARIMA sendiri bisa dilakukan untuk jangka pendek dengan minimal data yang sebagai data peramalannya yaitu kurang lebih ada 60 data. Jadi jika kemudian menggunakan data 3 bulan terakhir, maka yang digunakan adalah data harian. Kemudian yang kedua ialah urgensi kenapa menggunakan metodenya yaitu peramalan ARIMA. Dari studi literatur yang saya dapatkan, kemudian saya mendapatkan bahwa metode ARIMA mempunyai ketepatan ramalan data dengan jumlah yang besar dan cocok digunakan untuk meramal sejumlah variabel yang secara cepat, sederhana, dan akurat karena hanya membutuhkan data variabel yang akan diramalkan. Selain itu, ada juga studi literatur yang menunjukkan di mana berisi tentang 7 metode dalam peramalan dan hasil dari jurnal tersebut ialah mengambil kesimpulan dari 7 model tersebut, model ARIMA lah yang kemudian mendapatkan hasil menunjukkan bahwa metode ARIMA mampu melakukan prediksi jangka pendek berskala besar dan memiliki efisiensi dalam data time series, di mana untuk data COVID sendiri ini adalah juga data jangka pendek. Jadi itulah kenapa akhirnya memilih untuk menggunakan metode ARIMA dibandingkan metode yang lain. Silakan, Linda mau ditanggapi? Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti memang untuk metode ARIMA ini data yang digunakan memang harus mencukupi seperti itu ya. Jadi untuk bulan April sampai seterusnya itu yang memang datanya sedikit tidak bisa digunakan seperti itu ya, Mita? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, saya lanjutkan ke pembahas kedua. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada Mita Malia yang telah melaksanakan Sempro dari peminatan EPIT. Saya dari peminatan gizi. Di sini saya sangat excited sekali terkait judulnya, yaitu tentang peramalan. Apakah selain alasan yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada alasan khusus terkait pemilihan analisis peramalan terkait kasus COVID-19, karena yang kita tahu bahwa kasus COVID-19 adalah penyakit yang baru masuk di Indonesia seperti itu. Untuk datanya sendiri tadi kan sudah dijelaskan, apakah ada alasan khusus lain kenapa memilih analisis peramalan seperti itu. Terima kasih. Apakah tidak bisa menampilkan video, Dewi? Mohon maaf Bapak, terlupa. Oke, silakan Mita. Baik, terima kasih Dewi Putri Indonesia atas pertanyaannya. Jadi untuk alasan khususnya sendiri, yang pertama karena kemarin selama magang itu kan melihat bagaimana data itu, kemudian dapat masukan juga dari dinas sana kayak bisa apa nih dari data yang sudah kita lihat setiap hari, yang penginputan data yang kita lakukan setiap hari, apa yang bisa dilakukan. Kemudian akhirnya mencari, kemudian didapatkan peramalan ini bisa dilakukan seperti itu karena peramalan sendiri adalah suatu hal yang dilakukan untuk mengukur ketidakpastian di masa depan, di mana hal ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membantu pemerintah atau dinas terkait untuk mengambil suatu keputusan, di mana analisis tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam upaya menekan penyebaran angka kasus COVID-19 itu sendiri. Gimana tanggapannya? Baik, berarti untuk analisis peramalan ini juga merupakan salah satu strategi penyelesaian COVID-19 sendiri, seperti itu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi harapannya dari hasilnya itu bisa menjadi sebuah evaluasi untuk kedepannya seperti itu, atau yang telah dilakukan di beberapa bulan sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan, dan terima kasih Bapak atas kesempatannya.